Efek toksik. Jumpa lagi dengan saya, Winda Savitri dari Prodi S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas umum toksikologi. Asas-asas toksikologi berdasarkan alur peristiwa timbulnya efek toksik. Ada 4 asas umum yang perlu dipelajari dan dipahami dalam toksikologi. 4 asas tersebut adalah kondisi pemajanan dan kondisi makhluk hidup, mekanisme aksi, wujud dan sifat efek toksik atau pengaruh berbahaya racun. Kondisi efek toksik. Menurut Loomis pada tahun 1978, kondisi toksik suatu senyawa adalah berbagai keadaan faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi senyawa tersebut di dalam tubuh makhluk hidup yang pada gilirannya akan menentukan keberadaan zat kimia tersebut secara utuh atau metabolitnya dalam sel sasaran atau efektivitas antara aksinya dengan sel sasaran. Kondisi efek toksik meliputi kondisi pemajanan, kondisi paparan zat kimia, dan kondisi makhluk hidup. Mekanisme efek toksik. Menurut Donatus pada tahun 2001, mekanisme aksi toksik suatu zat beracun berguna untuk mengetahui penyebab timbulnya keracunan yang berkaitan dengan wujud dan sifat efek toksik yang terjadi. Mekanisme aksi toksik racun dapat digolongkan menjadi 3, yaitu berdasarkan sifat dan tempat kerjanya, serta resiko penumpukan racun di dalam gudang penyimpanan tubuh. Mekanisme aksi berdasarkan sifat dan tempat kejadiannya secara patologi dibagi menjadi 2, yaitu mekanisme luka intrasel dan mekanisme luka ekstrasel. Selanjutnya, wujud efek toksik. Wujud efek toksik. Suatu racun dapat berwujud berupa biokimia, fisiologi, atau fungsional, dan struktur. Perubahan ini memiliki sifat yang khas, yaitu terbalikan dan tak terbalikan. Sifat efek toksik. Terdapat 2 jenis efek toksik, yaitu A. Terbalikan. Ciri khas dari wujud efek yang terbalikan meliputi 1. Bila kadar racun yang ada dalam tempat aksi atau reseptor tertentu telah habis, maka reseptor tersebut akan kembali ke semula. 2. Efek toksik yang ditimbulkan akan cepat kembali normal. 3. Ketoksikan racun bergantung pada takaran serta kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi. B. Tak terbalikan. Sedangkan ciri khas dari wujud efek toksik yang bersifat tak terbalikan, yang pertama, kerusakan yang terjadi sifatnya menetap. Kedua, pemejanan berikutnya dengan racun akan menimbulkan kerusakan yang sifatnya sama sehingga menimbulkan terjadinya penumpukan efek toksik. 3. Pemejanan dengan takaran yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang seefektif dengan yang ditimbulkan oleh pemanjanan racun dengan toksik sebesar dalam jangka panjang. Selanjutnya di sini saya akan mereview jurnal tentang uji toksisitas akut ekstrak etanol kulit batang paloak atau Sterculia quadrivida RBR pada tikus Sprague Dowley oleh Siswadi dan Gracie S. Taragi, Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang, NTT, Indonesia. Metode penelitian eksperimental, pembuatan ekstrak etanol paloak, pembuatan larutan uji toksisitas, pengukuran AST dan ALT, pengamatan histopatologi organ hepar. Metode pembuatan ekstrak etanol paloak
Yang pertama, ekstraksi maserasi kulit batang paloak menggunakan etanol 95% dengan perbandingan 1:10, menghasilkan rendemen sebesar 87%. Ekstrak kering inilah kemudian dijadikan larutan untuk pengujian LD50. Pembuatan larutan uji toksisitas LD50, pengukuran AST dan ALTP, pengamatan histopatologi organ hepar. Selanjutnya larutan uji ekstrak etanol kulit batang paloak. Pada gambar ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol kulit batang paloak termasuk kategori praktis tidak toksik karena mempunyai nilai LD50 semu kurang dari 500 mg per kilogram berat badan. Hal ini sesuai dengan kriteria pengolongan ketoksikan sediaan uji untuk obat tradisional dan bahan pangan. Selanjutnya, tabel kriteria penggolongan sediaan uji ada tingkat toksisitas LD50 oral pada tikus, klasifikasi. Yang pertama, kurang dari 1 mg per kilogram sangat toksik. 2. 1 sampai 50 mg per kilogram toksik. Ketiga, 50 sampai 500 mg per kilogram toksik sedang. Keempat, 500 sampai 5000 mg per kilogram toksik ringan. 5 sampai 15 gram praktis tidak toksik. Keenam, lebih besar dari 15 gram relatif tidak membahayakan. Selanjutnya, rata-rata perubahan berat badan tikus putih jantan, galur, Sprague Dawley yang diamati selama 14 hari setelah pemberian dosis tunggal ekstrak etanol paloik. Pada grafik ini, kelompok 1 kontrol atau aquades, kelompok 2 40 mg per kilogram berat badan, kelompok 3 200 mg per kilogram berat badan, kelompok 4 1000 mg per kilogram berat badan, kelompok 5 5000 mg per kilogram berat badan. Angka ini diikuti oleh huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan hasil uji berbeda nyata atau P kurang dari 0,05. Selanjutnya, gambaran histopatologi tikus dengan pewarnaan HE perbesaran 40%. Di sini bisa dilihat ada gambar nomor 1 itu kontrol. Pada gambar nomor 2 ada 2A sel radang, 2B pignosis, 2C kriolisis, 2D karyosis, dan pada gambar 3 ada 3A sel radang, 3B pignosis, 3C karyolisis, 3D karyoreksis, dan pada gambar 4 ada 4A sel radang, 4B karyolisis, 4C pignosis, 4D karyoreksis. Dan yang terakhir gambar 5 ada 5A pignosis, 5B karyolisis, 5C karyoreksis, dan yang terakhir 5D infiltrasi sel radang.